Saya Anabel Kupita. Saya Rizky Akamila Lara. Saya Ali Ramadhani. Saya Cynthia Ratunisa. Dan saya sendiri Naufal Ahmad Fadil. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Jaringan sini ingin menjelaskan soal-soal di mapel fisika. Sebelum itu masuk dalam soal pertama. Salah satu proyek energi terbarukan terbesar di dunia adalah pembangkitan listrik tenaga surya di Gurun Sahara yang dirancang untuk menyalurkan energi bersih ke Eropa. Proyek ini dianggap revolusioner karena memanfaatkan sinar matahari yang melimpah di daerah tersebut. Namun, apa tentang utamanya yang mungkin dihadapi dalam menerapkan proyek serupa di Indonesia? A. Indonesia memiliki iklim yang terlalu dingin untuk tenaga surya. B. Keterbatasan lahan untuk memasang panel surya di wilayah tropis. C. Kendala cuaca mendung dan musim hujan yang memengaruhi produksi energi. D. Energi surya tidak efektif karena Indonesia dekat dengan garis khatulistiwa. E. Panel surya tidak mampu menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik. Jadi jawabannya C. Kendala cuaca mendung dan musim hujan yang memenuhi produksi energi. Alasannya, Indonesia memang berada di wilayah tropis yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Namun, kondisi geografis Indonesia berbeda dengan Gurun Sahara. Sahara memiliki langit yang hampir selalu cerah, hujan sangat rendah, dan minim awan sehingga intensitas matahari stabil setiap hari. Sebaliknya, Indonesia memiliki curah hujan tinggi, musim hujan yang panjang, tingkat kelembapan udara tinggi, sering tertutup awan. Kondisi ini menyebabkan radiasi matahari yang sampai ke panel surya tidak maksimal dan tidak stabil, sehingga produksi listrik bisa turun secara signifikan terutama saat musim hujan. Pilihan lain tidak tepat karena A. Indonesia bukan negara beriklim dingin. B. Indonesia memiliki banyak lahan potensial. D. Dekat kualitas justru menguntungkan energi surya. E. Panel surya tetap mampu menghasilkan energi, hanya efisiensi dipengaruhi cuaca. Lanjut nomor 2. Pada tahun 2019, pemerintah Jepang melakukan kampanye besar-besaran untuk mempromosikan Green Building, yaitu membangun yang dirancang untuk mengurangi konsumsi energi dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Jika proses serupa diterapkan di Indonesia, langkah awal yang paling penting adalah A. Menghancurkan semua bangunan lama dan membangun gedung baru dengan ramah lingkungan. B. Memaksa semua rumah tangga beralih ke energi terbentukan dalam waktu singkat. C. Memberikan subsidi kepada pengembangan yang merencanakan bangun hemat energi. D. Mewajibkan setiap gedung untuk menggunakan bahan berguna impor. E. Membangun semua gedung dengan tenaga surya sebagai satu-satunya sumber energi. Jadi jawabannya adalah C. Memberikan subsidi kepada pengembang yang merancang bangunan hemat energi. Alasannya, dalam menerapkan konsep Green Building, langkah awal yang paling efektif adalah memberikan insentif subsidi agar pihak pengembang terdorong dan ikut berpartisipasi. Mengapa subsidi penting? Biaya awal pengembangan ramah lingkungan biasanya lebih mahal. Pengembangan cenderung memiliki cara yang lebih murah tanpa dorongan pemerintah.
Subsidi dapat mempercepat transisi menuju bangunan hemat energi secara bertahap. Pendekatan ini lebih realistis karena tidak memaksa masyarakat secara tiba-tiba, memberikan waktu adaptasi, menciptakan perubahan sistematis dan berkelanjutan. Pilihan lain kurang tepat karena A. Salah, menghancurkan bangunan lama, tidak efisiensi dan merugikan. B. Salah, perubahan drastis sulit diterapkan dalam waktu singkat. D. Salah, tidak semua bahan impor lebih baik. E. Mengendalikan satu sumber energi saja tidak bijak. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita lanjut membahas soal nomor 3. Kebutuhan energi nasional setiap tahunnya terus meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, harga energi, dan kebijakan pemerintah. Menurut data beberapa tahun terakhir, kebutuhan energi nasional paling besar terdapat pada sektor A. Industri, karena proses produksi membutuhkan mesin-mesin besar dan beroperasi dalam waktu lama. B. Transportasi, karena jumlah kendaraan terus bertambah dan sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. C. Komersial, karena gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel banyak menggunakan pendingin ruangan serta peralatan listrik. D. Kesehatan, karena rumah sakit membutuhkan listrik untuk peralatan medis canggih dan pelayanan non-stop. E. Rumah tangga, karena penggunaan listrik untuk peralatan elektronik rumah tangga makin meningkat. Jawabannya adalah A. Industri, karena proses produksi membutuhkan mesin-mesin besar dan beroperasi dalam waktu lama. Alasannya adalah sektor industri merupakan penyumbang konsumsi energi terbesar karena karakteristik kegiatannya yang sangat intensif energi. Beberapa faktor utamanya adalah 1. Industri menggunakan mesin besar dan berat yang membutuhkan daya tinggi. 2. Proses produksi sering berjalan terus-menerus atau 24 jam. 3. Banyak industri menggunakan energi untuk pemanasan, pendinginan, dan produksi massal. 4. Skala operasional sangat besar dibanding sektor lain. Jika dibandingkan rumah tangga, penggunaan terbatas pada kebutuhan sehari-hari. Transportasi besar tetapi masih kalah dibanding industri secara total. Komersial hanya pada gedung tertentu. Karena itu, sektor industri menjadi penyumbang utama konsumsi energi nasional. Soal nomor 4. Di Indonesia, konsumsi energi listrik terus meningkat setiap tahun, tetapi efisiensi energi di sektor rumah tangga masih rendah. Berdasarkan data tersebut, untuk meningkatkan efisiensi energi di sektor rumah tangga di Indonesia dapat dilakukan dengan cara A. Mengurangi penggunaan alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. B. Mengganti semua peralatan rumah tangga dengan perangkat bertenaga surya. C. Mendorong masyarakat untuk menggunakan generator listrik berbahan bakar fosil. D. Menggunakan lebih banyak pendingin ruangan di rumah agar energi terserap secara merata. E. Menerapkan program pergantian peralatan rumah tangga lama dengan yang lebih efisien energi. Jawabannya adalah E. Menerapkan program pergantian peralatan rumah tangga lama dengan yang lebih efisien energi. Alasannya adalah efisiensi energi berarti mengurangi penggunaan energi tanpa mengurangi fungsi atau kenyamanan. Cara paling efektif dalam sektor rumah tangga adalah mengganti peralatan lama dengan yang lebih hemat energi. Mengapa ini efektif? Karena yang pertama, peralatan lama biasanya boros listrik. Yang kedua, teknologi baru seperti AC inverter, kulkas hemat energi, serta lampu LED dirancang untuk menggunakan daya lebih kecil. 3. Dampaknya langsung terasa pada penurunan konsumsi listrik. Selain itu, tidak mengubah kebiasaan secara drastis, tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa dilakukan secara bertahap. Pilihan lain tidak tepat karena A. Mengurangi penggunaan alat sulit dilakukan dalam kehidupan modern. B. Mengganti semua alat dengan tenaga surya mahal dan tidak praktis. C. Generator fosil justru meningkatkan konsumsi energi tidak efisien. Dan D.
Menambah penggunaan AC malah memperbesar konsumsi listrik. Soal nomor 5. Sel fotovoltaik dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Mekanisme utama yang terjadi dalam sel fotovoltaik adalah: A. Foton cahaya matahari menumbuk elektron pada bahan semikonduktor sehingga elektron tereksitasi dan mengalir menghasilkan arus listrik. B. Panas dari cahaya matahari dipakai untuk memanaskan semikonduktor sehingga elektron bergerak bebas menghasilkan listrik. C. Cahaya matahari dipantulkan oleh permukaan panel lalu dikonversi menjadi energi listrik melalui efek pantulan. D. Radiasi matahari diserap panel dan langsung diubah menjadi arus listrik melalui reaksi kimia dengan elektrod. E. Cahaya matahari meningkatkan suhu panel sehingga perbedaan suhu di dalam panel menimbulkan arus listrik. Jawabannya adalah A. Karena prinsip kerja sel fotovoltaik didasarkan oleh efek fotolistrik. Ketika cahaya matahari atau foton mengenai bahan semikonduktor seperti silikon, energi dari foton tersebut akan menumbuk elektron dalam atom, membuat elektron menjadi terlepas atau tereksitasi, dan elektron bebas tersebut kemudian bergerak dan menghasilkan arus listrik. Proses ini adalah mekanisme utama yang benar secara ilmiah dalam panel surya. Pilihan lain salah karena B. Bukan karena panas, tapi karena energi foton. C. Bukan efek pantulan cahaya. D. Bukan reaksi kimia langsung seperti baterai. Dan E. Bukan karena perbedaan suhu. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin menjelaskan soal nomor 8, 9, dan 10. Baik, pertama saya ingin menjelaskan nomor 8 terlebih dahulu, yaitu salah satu usaha untuk mengurangi dampak penggunaan energi terhadap lingkungan adalah, jawabannya adalah E. Menerapkan teknologi pada cerobong asap untuk meminimalisasi emisi gas asam. Alasannya adalah upaya mengurangi dampak energi terhadap lingkungan harus fokus pada mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan. Salah satu cara efektifnya adalah memasang filter atau teknologi penyaring pada cerobong asap, mengurangi emisi gas berbahaya seperti S2O dan NOx, mencegah hujan asam dan pencemaran udara. Ini merupakan solusi nyata yang sering digunakan dalam industri modern. Pilihan lain salah karena justru merusak lingkungan. A. Tidak memperhatikan ekosistem air. B. Memindahkan masalah ke wilayah penduduk. C. Mencemari sungai. D. Terlalu umum, tidak spesifik, mengurangi dampak. Selanjutnya nomor 9, yaitu Indonesia sedang mengembangkan program energi berbasis biofuel untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satu sumber biofuel yang diandalkan adalah kelapa sawit. Namun, program ini mendapat kritik dari berbagai pihak. Apa kekhawatiran utama terkait masalah ini? Jawabannya adalah C. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekosistem. Alasannya adalah, meskipun biofuel dari kelapa sawit dianggap sebagai energi alternatif, masalah utama yang sering dikritik adalah dampak terhadap lingkungan, yaitu pembukaan hutan besar-besaran, hilangnya habitat hewan, kerusakan keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon akibat pembakaran hutan. Hal ini justru bisa mengurangi manfaat lingkungan dari biofuel itu sendiri. Pilihan lain kurang tepat karena A. Biaya mahal bukan isu utama. B. Masih cukup efektif sebagai energi. D. Emisi tidak lebih besar dari fosil dalam pembangunan normal. E. Tidak terbatas hanya di kota. Selanjutnya, nomor terakhir yaitu nomor 10. Proyek PLTS, pembangkit listrik tenaga surya di Kepulauan Wakatobi, merupakan salah satu langkah awal dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Namun, proyek ini masih terkendala biaya yang tinggi untuk perawatannya. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tersebut yaitu, jawabannya adalah C. Meningkatkan kerjasama internasional dalam teknologi perawatan energi terbarukan. Alasannya adalah, masalah utama disebutkan adalah biaya perawatan yang tinggi.
Solusi terbaik adalah bekerja sama dengan negara lain, mendapatkan teknologi yang lebih efisien, berbagi pengetahuan dan biaya, meningkatkan kualitas perawatan agar lebih mudah dan efektif. Kerjasama internasional sering digunakan dalam proyek energi besar untuk menekan biaya dan meningkatkan kualitas teknologi. Pilihan lain tidak tepat karena A. Menambah panel tidak menyelesaikan biaya perawatan. B. Teknologi murah belum tentu tersedia atau berkualitas. D. Menutup proyek bukan solusi. E. Kembali ke batu bara bertentangan dengan energi terbarukan. Sekian pembahasan soal dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terakhir kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're